Berarti semua peserta itu bermalam di Surabaya. Sehingga di sana ada base camp yang kita sewa untuk peserta, berarti mandi, istirahat, sarapan pagi, baru berangkat ke lokasi. Kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada info yang keluar bahwa segala sesuatunya bisa dikondisikan. Sehingga kami sangat berhati-hati dalam hal ini. Jadi nanti kalau misalnya ada saudara yang mau membawa pensil yang dari ngapunten, dari wong pinter, nggak bisa. Misalnya ada anggota BPD yang ingin jadi perangkat desa, harus mengajukan pengunduran diri misalnya. Kebanggaan kita melangkah pasti, raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar, saling gemilang masa depan cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Ibu Kepala Desa Sadang, Bapak Ibu Tampungan yang pagi hari ini ikut dalam sosialisasi untuk pembentukan tim pengangkatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini santai saja nih. Kita sampaikan pelan-pelan biar nanti Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, mungkin nanti ada yang diangkat sebagai tim pengangkatan, bisa menyampaikan kepada masyarakat semuanya, khususnya masyarakat Sadang, tentang lowongan pengisian perangkat desa. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu heboh. Nanti karena ini adalah satu lowongan di desa Sadang, mungkin bermanfaat buat Bapak Ibu atau saudaranya atau anaknya dan lain sebagainya. Mungkin kita mulai dari awal nih Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita sosialisasi dulu, karena Sadang ini sudah 2 tahun ini. Kemarin tahun 2023 kita sudah melaksanakan desa Sadang 1, ternyata tahun 2025 ada memasuki masa pensiun, akhirnya kosong lagi 1, akhirnya sekarang dilaksanakan pengisian kembali. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tim pengangkatan perangkat desa yang nantinya akan dibentuk oleh Desa Sadang pagi hari ini dan disetujui oleh Bapak Ibu semuanya. Dilanjut ya. Rapat pembentukan tim hari ini wajib dihadiri 1 Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, sudah hadir juga Bapak Ibu Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bapak Ibu Kepala dan anggota BPD, pengurus LKD, dan tokoh masyarakat. Hari ini sudah ada semua Bapak Ibu. Tim pengangkatan terdiri dari 1 perangkat desa, Bapak Ibu. Jadi perangkat desa disangkut di tim pengangkatan. Yang kedua lembaga kemasyarakatan, LKD juga bisa Bapak Ibu, dan tokoh masyarakat. Untuk anggota BPD tidak boleh masuk di tim pengangkatan. Oke, dilanjut. Susunan tim pengangkatan Bapak Ibu yang hari ini akan dibentuk. Yang 1 adalah ketua, yang kedua adalah sekretaris, dan yang ketiga adalah anggota. Ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota. Oke, lanjut. Jumlah tim pengangkatan minimal berjumlah 5. Jadi wajib ganjil Bapak Ibu, bisa 5, bisa 7, bisa 11, bisa 9, okay? Yang sudah disampaikan Bapak Camat tadi. Intinya harus berjumlah ganjil. Nanti kalau misalnya genap kan, nanti kalau ada sesuatu yang harus di voting kan tidak bisa kalau gitu. Dilanjut. Tugas tim pengangkatan Bapak Ibu nanti yang sudah diangkat hari ini dilantik oleh Ibu Kepala Desa. 1, yang pertama adalah mengajukan rencana biaya. Nanti dalam kegiatan pengisian lowongan pasti ada banyak biaya, butuh rapat, butuh pelantikan, butuh perjalanan dan lain sebagainya. Yang kedua mengumumkan pendaftaran. Jadi yang mengumumkan pendaftaran nanti adalah tim pengangkatan. Yang ketiga adalah menerima pendaftaran calon.
Jadi Bapak Ibu nanti yang mau verifikasi berkas-berkasnya jenengan atau berkas-berkasnya anaknya atau saudaranya yang ingin mengikuti pengisian lowongan perangkat desa adalah tim pengangkatan. Terus melakukan penjaringan bakal calon juga, meneliti persyaratan administrasi betul, melaksanakan ujian tulis yang berhak diangkat. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, di tahun 2025 ini sudah tidak ada ujian tulis, semuanya memakai CAT. Jadi CAT itu berbasis komputer. Jadi peserta datang pakai baju lengkap, datang duduk langsung melihat komputer. Hasilnya nanti langsung saged dipersani nilainya. Jadi nanti tidak membutuhkan pulpen, ballpoint ataupun pensil dan penghapus. Jadi nanti kalau misalnya ada saudara yang mau membawa pensil yang dari ngapunten dari wong pinter, nggak bisa, karena kan tidak boleh. Kemarin aturannya kalau sudah memasuki ruangan yang berbasis komputer, semua alat tulis ditinggalkan. Terus menetapkan calon yang lulus ujian tulis, jadi atau ujian CAT komputer. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti yang mengumumkan siapa yang berhak untuk lulus adalah pihak ketiga. Pihak ketiga langsung disampaikan kepada tim pengangkatan, dan tim pengangkatan yang menyampaikan kepada warga desa saat ini. Terus melaporkan hasil pelaksanaan dan membuat pertanggungjawaban. Lanjut. Tim pengangkatan Bapak Ibu ini pasti semuanya pasti dilarang nih. Yang dilarang pasti bertindak bersikap tidak adil, pasti memanipulasi persyaratan. Misalnya nanti kalau syaratnya calon itu kurang, dimanipulasi untuk biar lulus, itu juga nggak boleh. Terus menerima sesuatu, mungkin pemberian dari bakal calon juga nggak boleh. Bersikap dan melakukan tindakan yang tidak mengganggu atau menggagalkan jalannya proses pengangkatan juga nggak boleh. Yang wajib Bapak Ibu yang perlu yang harus dilarang oleh tim pengangkatan, keluarga derajat 1. Saya ulang lagi, keluarga derajat 1 sebagai misalnya tim pengangkatan, kalau bisa mengundurkan diri, jangan ikut. Contoh keluarga derajat 1 itu siapa saja? 1 suami, istri, saudara kandung, orang tua. Misalnya di sini ada yang diangkat dari tim pengangkatan, ternyata anaknya ikut tes, tidak boleh. Berarti lebih baik mana anak ikut tes atau bapaknya yang tidak ikut tim pengangkatan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang memang punya rencana anaknya atau saudara kandung atau intinya suaminya atau istrinya ingin ikut tes pengisi, mohon tidak ikut menjadi tim pengangkatan. Kalau saya sudah ditunjuk Pak misalnya, ya monggo bisa mencari ganti atau tidak ikut. Dilanjut. Ini Bapak Ibu nanti bisa disampaikan kepada teman-temannya, warganya, tetangganya, Bapak Ibu semuanya yang ada di desa, khususnya desa Sadeng ya, tidak usah menyampaikan ini kepada desa Karangtengah ataupun Kedung Makam, tidak usah, karena yang diangkat adalah warga desa Sadeng khususnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah warga desa setempat, berarti di luar Sadeng tidak boleh ya. Nanti takutnya anaknya warga desa misalnya Kedung Makam mau ikut, ya nggak boleh. Intinya harus berKTP desa setempat, berarti desa Sadeng. Yang kedua, anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, misalnya ada anggota BPD yang ingin jadi perangkat desa, harus mengajukan pengunduran diri. Misalnya Bapak anggota BPD di sini ingin menjadi perangkat desa, monggo untuk segera mengundurkan diri saja. Kalau ditanya ada yang ini. Terus perangkat desa yang akan mencalonkan diri, sekretaris desa tidak ada nih, tolong diabaikan.
PNS, mungkin PNS juga bisa mencalonkan jadi perangkat desa, misalnya dia itu sudah bosan jadi PNS, misalnya bisa jadi perangkat desa, nih. Dilanjutkan. Yang penting izin dari pimpinan. Anggota TNI juga bisa, TNI, Pak Polisi, Polri bisa menjadi perangkat desa, tapi harus mengundurkan diri. Terus pegawai BUMN juga bisa ingin menjadi perangkat desa, pengurus LKD juga bisa. Oke, dilanjut. Satu lagi Bapak Ibu, bagi calon perangkat desa nantinya wajib berusia 20 sampai 42 tahun saat pendaftaran. Oke. Jadi misalnya hari ini pendaftaran misalnya, ternyata usianya itu kurang sehari. Sekarang 19 tahun 364 hari. Wah, kurang sehari berarti masih 19 loh, belum 20. Berarti mundur pendaftarannya besok. Jadi 20 tahun. Oke. Atau hari ini misalnya umurnya sudah 42 tahun, ya nggak bisa, maksimal kan 42 tahun. Kalau sudah menginjak 43, tidak boleh. Oke. Yang pasti itu Bapak Ibu, minimal 20, maksimal 42 tahun. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa yang pertama adalah surat pernyataan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, pasti ini. Surat pernyataan dan teguh juga pasti. Ini nanti juga ada formatnya, nanti tim pengangkatan yang akan memberikan. Terus fotokopi ijazah pendidikan sudah, fotokopi akta kelahiran juga sudah. Minimal Bapak Ibu untuk perangkat pengisian desa tahun 2025 ini minimal ijazahnya adalah SMA atau sederajat. Oke. Bisa SMA, bisa M.Man, bisa kalau SMK bisa. Dilanjut. Fotokopi KTP wajib desa Sadang. Kalau tidak punya KTP desa Sadang, ya tidak bisa. Meskipun 1 hari. Jadi misalnya KTP-nya ini baru jadi hari ini, besok mendaftar dulu. Kalau dulu ada aturan minimal bertempat tinggal di Sadang misalnya 1 tahun. Yang tahun 2025 ini yang penting punya, terserah mau 1 hari, mau 1 bulan, terserah, intinya punya. Okay? Terus berbadan sehat, ini juga sudah umum sekali Bapak Ibu. Terus SKCK dari kepolisian juga umum. Tidak pernah jadwal hukuman juga umum. Nanti formatnya nanti akan diberikan oleh tim pengangkatan. Surat pernyataan tidak menjalani pidana juga seperti biasanya seperti itu. Surat sanggup bertempat tinggal. Nah, ini surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap atau berdomisili di wilayah kerjanya. Jadi nanti kalau yang diangkat jadi perangkat desa wajib tinggal di Sadang. Tidak boleh dia itu perangkat desa Sadang ternyata tinggalnya di luar Sadang. Oke, makanya nanti ada surat pernyataan. Dilanjut, pas foto Pak Kalina background merah seperti biasanya. Dilanjut. Ini ya, ini tidak usah, nanti akan kami lebih maksimalkan kepada tim pengangkatan. Dilanjut. Ini juga nggak usah, nanti cukup tim pengangkatan yang saya berikan bimbingan teknis tentang syarat-syarat mungkin. Dilanjutkan. Ini juga namanya tim pengangkatan, nanti akan saya undang masalah ini seperti nama orang tua itu nanti saat tim pengangkatan bekerja. Dilanjut Mas. Ini Bapak Ibu sekalian kita dilanjut untuk ujian, bukan ujian tulis yaitu namanya ujian berbasis CAT komputer. Mata ujian yang harus wajib diujikan Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah agama, yang kedua adalah pengetahuan pemerintahan desa, yang ketiga adalah bahasa Indonesia Bapak Ibu, masih umum ya. Yang
Yang keempat adalah pengetahuan umum. Dan yang kelima adalah pengetahuan komputer. Jadi tahun milenial ini lebih banyak perangkat desa itu wajib bisa mengoperasikan komputer. Makanya setiap ujian tes perangkat wajib bisa mengoperasikan komputer. Dan lagi baik, mungkin dari soal ini kan yang pasti itu adalah pengetahuan tentang desa. Ini wajib dipelajari karena ini kan biasanya kalau adik-adik kita, anak-anak kita itu kan masih awam tentang pemerintahan desa. Mulai hari ini yang memang berniat untuk menjadi calon perangkat desa, monggo untuk sedikit membaca atau banyak membaca tentang pemerintahan desa karena menjadi perangkat desa. Ujiannya menggunakan CAT, tidak menggunakan kertas lagi seperti zaman tahun 2023. 23 masih menggunakan kertas, di 25 langsung CAT atau berbasis komputer. Oke, lanjut. Ini nanti kita fungsikan untuk di tim pengangkatannya. Dilanjut, Mas. Ini kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada yang nilainya sama, misalnya draw gitu, nanti ini aja. Kalau nggak ada ya lanjut, cuma dilanjut. Sudah selesai nih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang seleksi pengisian lowongan perangkat desa dan tim pengangkatan. Yang mau ditanyakan silahkan. Kalau memang sudah jelas, ya kita lanjutkan dengan pembentukan tim ini. Kalau memang sudah jelas, tapi kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Nanti bagi tim pengangkatan pasti ada WA grup nanti konsultasinya dengan tim kecamatan tentang jalannya proses pelaksanaan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, sudah tidak ada, mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru atas materi yang disampaikan. Selanjutnya penyampaian materi dari Pak Sati. Kepada Pak Sati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tim belum terbentuk keseluruhan. Tapi ini penting bagi saya mewakili dari teman-teman agar nanti disampaikan kepada yang hadir, agar panitia nanti tidak dicurigai dalam hal apa yang dikhawatirkan kita bersama. Teknik pelaksanaan nanti, teknik pemberangkatan setelah calon banyak terdaftar dan memenuhi syarat, kita hanya ingin menyampaikan agar nanti disampaikan kepada teman-teman, untuk disampaikan kepada calon bahwa nanti tapi kita butuh saksi. Jadi ke Surabaya nanti kita butuh saksi 2 yang diambil dari perwakilan peserta. Satu misal nanti pesertanya 20, berarti 20 itu nanti dikocok siapa yang mewakili untuk menjadi saksi yang ada di Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan teknis di lapangan nanti, bahwa pelaksanaannya adalah pagi, berarti kita berangkat jam 3. Berangkat jam 3 dari sini kita charterkan bis, semua peserta kita angkut ke Surabaya, dan di sana kita berusaha untuk ada tempat istirahat sebelum pelaksanaan. Berarti malamnya, berarti semua peserta itu bermalam di Surabaya. Sehingga di sana ada base camp yang kita sewa untuk peserta, berarti mandi, istirahat, sarapan pagi, baru berangkat ke lokasi. Nah setelah clear ujian berakhir, berarti seluruh peserta berarti pulang satu bis. Dan nanti itu hanya itu saja tadi yang dikhawatirkan Pak Cari, kenapa harus disampaikan sekalian, itu saja. Padahal ini kita belum dibentuk. Ya mungkin itu, jadi teknik pelaksanaan nanti arahnya ke sana.
kita butuh saksi 2, peserta kita enakkan di Surabaya. Cuma ini tempatnya di mana ini kita belum. Kalau bisa, soalnya minggu depan kita survei Surabaya Pak Camat. Basecamp gimana kalau di UNER, bentuk basecamp yang di UNER itu kuat sekitar 20-25 orang, lokasinya di mana kita cari di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini paling terbentuk kok suruh menyampaikan, yaitu satu batas itu teknik pemberangkatan. Dan ini nanti kalau mungkin Pak Babin dan Pak Babinsa juga ikut mendampingi, juga nanti kita kondisikan. Salah satu lah, minimal salah satu. Kalau Pak Kaswati buatan sakit, dia paling buatan Pak Pardi. Sebab kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada info yang keluar bahwa segala sesuatunya bisa dikondisikan, sehingga kami sangat berhati-hati dalam hal ini. Misalnya ada informasi itu bisa dikondisikan itu, nah itu saya tidak berbuat seperti itu. Mulai awal kita terbuka, mulai awal kita sampaikan sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ini kepeksa. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah doa kepada Pak Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saran-saran kita berdoa untuk mengarah ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita laksanakan, pengangkatan perangkat desa Kasih ini nanti bisa membuahkan hasil yang baik, bisa bermanfaat untuk desa Sadar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tas'adu min al-warithin. Allahumma taqabbal wa ma nafs Rabbana fil lana kama rabbana subhana dalamna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma ja'alna wa min ahli al-ilmi Rabbana atina min rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Ibu Kepala Desa akan membacakan tim pengangkatan perangkat desa. Ini langsung saya tunjuk mohon Pak Gil untuk mempersingkat waktu, dan ini sudah mewakili semua unsur, baik itu tokoh masyarakat, ada Bapak RT juga, terus di sini juga ada perangkat, dan ngapunten untuk BPD tidak bisa untuk ikut ke panitia. Terus saya bacakan susunan keanggotaan tim pengangkatan perangkat desa Sadang Kecamatan Jatirogo tahun 2025. Untuk ketua merangkap anggota yaitu Pak Agus Wibowo selaku tokoh masyarakat. Terus kemudian sekretaris merangkap anggota Pak Sekdes Agus Sunedi. Yang ketiga anggota terdiri dari 6 orang. Yang pertama perwakilan dari tokoh masyarakat dari Bapak RT Pak Mudi Harjo. Terus yang kedua dari LPND Bapak Sukarmin. Yang ketiga perangkat desa Kadus Subandi. Terus Diah Rahmawati perangkat desa, Lirin Yuliana perangkat desa, Yudianto perangkat desa, Sadik perangkat desa. Cukup nggih, jelas nggih? Bersedia Pak nggih?
Siap Pak nggih. Ya, alhamdulillah langsung mau sasep nggih. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Dari saya, Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar, sadang gemilang masa depan cerah. Teknologi dan informasi kami terdepan, tak ada henti. Layanan publik penuh transparansi, sadang gemilang selalu berarti. Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar, sadang gemilang masa depan cerah. Dari desa ini saya bersinar, dengan gotong royong kita jaga tanah air. Sadang gemilang selalu bersinar, sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah